Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas pemblokiran anggaran IKN 2025, solusi atau masalah baru. Bersama saya, moderator Safin Shalom Ilhamsyah. Perkenalkan, nama saya Salsadila Febrilia. Saya dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Sulizun Kholiso. Saya dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, saya dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Sudis dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Yuni Indriani dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Melisa Handani dari tim Kontra. Baik, selamat datang di debat hari ini dengan topik yang sangat relevan dan kontroversial, blokir anggaran IKN 2025. Isu ini timbul setelah munculnya berbagai perdebatan terkait anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ada pihak yang menilai pemblokiran anggaran adalah langkah yang tepat untuk memastikan penggunaan APBN yang lebih efektif. Sementara ada juga yang berargumen bahwa pemblokiran ini justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Saya akan membacakan secara ringkas berita yang terkait ya. Pemerintah memangkas anggaran APBN 2025 termasuk untuk pembangunan IKN sebagai upaya efisiensi. Pemblokiran anggaran ini berdampak pada penundaan realisasi proyek infrastruktur IKN, namun pembangunan tetap berlanjut meski dengan penyesuaian anggaran. Efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan pada IKN, melainkan juga pada proyek-proyek lain di berbagai sektor guna mengurangi kebocoran dan peningkatan efektivitas penggunaan dana. Baik, debat ini akan dibagi menjadi beberapa sesi ya, yaitu penyampaian argumen utama dari masing-masing tim, sesi tanya jawab, debat terbuka, serta pernyataan penutup. Saya harap seluruh peserta dapat menyampaikan pendapatnya dengan data dan fakta yang kuat, serta tetap menjunjung tinggi etika dalam berdebat. Mari kita mulai dengan mendengar pernyataan pembuka dari tim Pro. Kepada tim Pro, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya dari tim Pro berpendapat bahwa pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara pada tahun 2025 adalah keputusan yang rasional dan harus dilakukan. Mengapa? Karena dana APBN seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, dan subsidi ekonomi bagi masyarakat kecil. Dan menurut laporan dari Kata Data pada tahun 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa efisiensi anggaran negara harus diperketat karena banyak program sosial yang lebih membutuhkan pendanaan, terutama setelah dampak pandemi ya, dan ketidakstabilan ekonomi global juga. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara ini adalah solusi yang tepat untuk memastikan bahwa uang negara itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu pernyataan pembuka dari saya sebagai tim Pro. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Salsabila dari tim Pro. Kepada tim Pro yang lain, ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan ya. Sedikit tambahan, selain itu, kami melihat bahwa proyek IKN belum memiliki kesiapan infrastruktur yang matang. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa pemindahan ASN masih mengalami kendala besar, belum lagi masalah kesiapan lingkungan dan ekosistem baru. Dalam artikel Kompas 2025,
yang menyebutkan beberapa ahli perencanaan kota menyebutkan bahwa proyek IKN masih belum memiliki kejelasan dalam implementasi di lapangan, termasuk aksesibilitas transportasi, fasilitas umum, dan daya dukung lingkungan. Jika anggaran tetap dicairkan tanpa kesiapan yang memadai, ini bisa menjadi proyek yang gagal hanya menghaburkan uang rakyat. Baik, terima kasih kepada Teh Sulis Nurholiso dari Tim Pro. Kepada Tim Pro lainnya, ada yang ingin melanjutkan dan menambahkan? Baik, saya akan menambahkan juga sedikit. Mungkin tidak hanya itu, kita juga harus mempertimbangkan aspek transparansi. Proyek infrastruktur besar seperti IKN ini seringkali rawan penyimpangan dana dan praktik korupsi. Menurut laporan Tempo pada tahun 2024, banyak proyek infrastruktur sebelumnya mengalami skandal korupsi akibat pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan lemahnya pengawasan. Dengan mempertimbangkan hal ini, pemblokiran anggaran adalah langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana dalam proyek IKN. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tim Pro yang telah menyampaikan pernyataan pertamanya. Kepada tim kontra, saya persilahkan untuk memberikan pernyataan. Baik, kami dari tim kontra menolak pemblokiran anggaran IKN 2025 karena proyek ini adalah proyek strategis nasional yang telah dirancang untuk jangka panjang. Pemindahan ibu kota bukan hanya tentang pembangunan kota baru, tetapi juga bagian dari strategi pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Dari Detik 2025 menyebutkan bahwa pemindahan IKN bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Dari Detik, jika anggaran diblokir, maka rencana besar ini bisa terhambat dan pembangunan yang sudah berjalan akan terbengkalai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Teh Sulis dari tim kontra yang telah menyampaikan pernyataannya. Ada lagi tim kontra yang ingin menyampaikan, menambahkan, dan melanjutkan? Baik, saya izin menambahkan. Selain itu, pemblokiran anggaran juga bisa berdampak buruk pada sektor konstruksi dan menciptakan pengangguran. Menurut Liputan 6 2025, proyek IKN telah melibatkan ribuan pekerja konstruksi, teknisi, dan tenaga kerja lainnya. Jika anggaran dihentikan, maka ribuan tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan dan industri konstruksi bisa mengalami penurunan signifikan. Ini bukan hanya masalah proyek IKN, tetapi juga menyangkut nasib pekerja yang menggantungkan hidupnya pada proyek ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Yuni Indriani dari tim kontra yang telah menyampaikan pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan dari tim kontra? Saya, Melisa, dari tim kontra ingin menambahkan sedikit bahwa selain itu, jika pemerintah memutuskan untuk memblokir anggaran Ibu Kota Nusantara, maka ini bisa menurunkan kepercayaan investor. Menurut laporan dari Republika 2025, banyak investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri sudah berkomitmen untuk berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara. Jika proyek ini tiba-tiba dihentikan, maka bisa timbul ketidakpercayaan terhadap stabilitas kebijakan pemerintah yang pada akhirnya berdampak buruk pada investasi di negara kita, Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Teh Melisa dari tim kontra yang telah memberikan pernyataan utamanya. Sekarang kita memasuki sesi debat terbuka, di mana masing-masing tim dapat menyampaikan bantahan terhadap argumen lawan. Silakan gunakan kesempatan ini untuk memberikan tanggapan yang relevan dan tetap menjaga kesopanan dalam berdebat. Sekarang tim pro dipersilahkan untuk menyampaikan bantahannya terlebih dahulu. Kepada tim pro, saya persilahkan. Baiklah, saya dari tim Pro
ingin menanggapi pernyataan yang tadi disampaikan oleh tim kontra ya. Tadi kan tim kontra menyebut bahwa proyek IKN adalah strategi nasional untuk pemerataan pembangunan. Tapi, apakah strategi ini masih relevan jika eksekusinya bermasalah? Dan pemerintah seharusnya memastikan kesiapan infrastruktur terlebih dahulu sebelum mengalokasikan anggaran besar-besaran. Jika tidak, ini hanya akan menambah utang negara. Mungkin itu tanggapan dari saya untuk pernyataan tim kontrak. Terima kasih. Justru jika anggaran diblokir, proyek ini akan semakin kacau. Tanpa pendanaan, proyek yang sudah berjalan bisa terhenti di tengah jalan dan malah menjadi proyek mangkrak. Ini akan merugikan negara lebih banyak daripada melanjutkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Tapi, apakah kita harus tetap mendanai proyek yang berpotensi gagal itu? Pemerintah seringkali terlalu optimis dalam proyek besar tanpa kesiapan matang. Kita tidak bisa mempertaruhkan anggaran negara untuk proyek yang belum memiliki rencana jelas soal pemindahan ASN dan dampak lingkungannya. Jika masalahnya adalah transparansi, solusinya bukan memblokir anggaran, tetapi meningkatkan pengawasan. Ada banyak mekanisme audit dan pengawasan anggaran yang bisa diterapkan tanpa menghentikan proyek ini. Jika proyek ini dihentikan, dampaknya bisa lebih buruk, terutama pada tenaga kerja. Audit memang solusi, tapi apakah kita bisa menjamin efektivitasnya? Banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang tetap mengalami penyimpangan meski diaudit. Pemblokiran anggaran adalah langkah pencegahan agar dana negara tidak sia-sia. Tapi pemblokiran justru merusak kredibilitas pemerintah di mata investor. Jika pemerintah terus mengubah kebijakan tanpa kejelasan, ini bisa menurunkan kepercayaan investor dunia usaha terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Baik, kita telah menyelesaikan sesi debat terbuka ya, di mana masing-masing tim telah menyampaikan bantahan terhadap argumen lawan. Sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada tim Pro. Jika anggaran diblokir, apakah ada solusi alternatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBN? Dan untuk tim kontra, saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa anggaran IKN tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan sesuai tujuan? Baik, saya persilahkan untuk tim Pro memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Baik, saya izin menanggapi terkait pertanyaan, jika anggaran diblokir, apakah ada solusi alternatif untuk pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBN? Jawabannya adalah jika anggaran diblokir, pembangunan masih bisa dilakukan dengan cara lain, tanpa memakai uang negara. Dan pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk membiayai proyek. Lalu mereka mengelolanya sebelum diserahkan kembali. Selain itu, dana bisa diperoleh dari obligasi daerah, pinjaman dengan bunga rendah, atau bantuan dari lembaga keuangan internasional. Dan pemerintah juga bisa memanfaatkan dana desa atau sumbangan dari masyarakat. Dan cara lain adalah mengajak warga berinvestasi dalam proyek tertentu, di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan sambil membantu pembangunan. Itu jawaban dari saya sebagai tim pro. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang telah memberikan jawabannya. Kepada tim kontra, saya ingin memberikan kesempatan untuk menjawabnya. Kepada tim kontra, saya persilahkan. Baik, kami dari tim kontra ingin memberikan tanggapan mengenai bagaimana cara memastikan bahwa anggaran IKN tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan sesuai tujuan. Cara memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan adalah dengan meningkatkan transparansi dan pengawasan, audit berkala oleh BPK, keterlibatan KPK, serta pengawasan publik melalui sistem e-budgeting dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan penggunaan yang efektif. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah memberikan jawabannya. Kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Sekarang masing-masing tim akan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup mereka. Pernyataan ini dapat berisi kesimpulan, penguatan argumen utama, atau pesan akhir yang ingin disampaikan. Waktu yang diberikan adalah 1 menit. Kita mulai dari tim pro, saya persilahkan. Baiklah, saya dari tim Pro ingin menyatakan bahwa pemblokiran anggaran bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan langkah bijak untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan kesiapan dalam pelaksanaannya. Tanpa pengelolaan yang matang, proyek besar bisa beresiko mengalami pemborosan dan ketidakefisienan, juga bahkan potensi penyalahgunaan dana. Dengan adanya pemblokiran ini, kita memberikan ruang untuk evaluasi lebih dalam, sehingga ketika proyek benar-benar dijalankan, hasilnya bisa lebih optimal dan manfaatnya bisa lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemblokiran anggaran bukan masalah, melainkan itu adalah solusi. Solusi untuk membangun pembangunan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Itu pernyataan akhir dari kami sebagai tim Pro. Terima kasih. Baik, tim pro telah memberikan tanggapan terakhirnya. Saya ucapkan terima kasih. Lalu saya ingin memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan tanggapan penutupnya. Kepada tim kontra, saya buka sesinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pernyataan penutup dari tim kontra bahwa pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara bukanlah solusi yang tepat, justru bisa menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Jika proyek ini tertunda terlalu lama, dampaknya bisa meluas, mulai dari keterlambatan infrastruktur hingga ketidakstabilan ekonomi. Yang kita butuhkan bukan pemblokiran, tetapi pengawasan yang ketat agar anggaran digunakan secara efektif tanpa harus menghentikan proses pembangunan. Oleh karena itu, kami menolak pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara, karena yang dibutuhkan negara ini adalah tindakan nyata, bukan penundaan yang justru bisa memperlambat kemajuan. Segitu saja pernyataan penutup dari kami sebagai tim kontra. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim kontra yang telah memberikan pernyataan penutupnya. Dari debat yang telah berlangsung, terlihat bahwa pemblokiran anggaran IKN 2025 memiliki dua sisi yang sama-sama kuat. Tim Pro menekankan bahwa langkah ini diperlukan untuk efisiensi keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana. Sementara itu, dari tim kontra menyoroti bahwa dampak negatifnya terhadap industri kecil yang bergantung pada dukungan pemerintah. Dengan demikian, solusi terbaik bukan sekedar pemblokiran total atau tetap memberikan anggaran tanpa pengawasan, melainkan mencari jalan tengah seperti transparansi penggunaan dana dan evaluasi yang lebih ketat agar kepentingan industri kecil tetap terjaga tanpa mengorbankan efisiensi anggaran negara. Debat ini telah memberikan banyak perspektif yang menarik. Semoga diskusi ini bisa membantu kita memahami isu lebih dalam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta. Saya tutup debat kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.